Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama bukan video pertama sih sebenarnya. Channelnya itu dulunya Pecel Gunung. Oh iya. Dulunya Pecel Gunung. Nah, orang-orangnya terus pada bubar jalan, vakum sendiri-sendiri karena kesibukan masing-masing. Jadi dulu itu sempat mau bikin video jalan-jalan gitu, terus Sempat vakum, jadi vakum Pecel Gunungnya pada sibuk masing-masing anggotanya, jadi kita ganti jadi Suka Jalan namanya. Sebenarnya hampir sama, mirip-mirip tentang traveling, mau itu naik gunung, mau itu jalan-jalan ke manapun itu, maksudnya ke kota-kota yang punya keunikan tersendiri. Nanti kita bakal bahas apa aja yang menarik dan yang unik dari kota tersebut. Untuk video yang pertama ini sebenarnya karena dulunya Pecel Gunung itu kan sukanya naik gunung ya. Kenapa? Gunung, kan? Kenapa udah namanya aja udah ada gunungnya. Jadi berhubungan sama naik gunung sebenarnya. Ya, sebenarnya gitu. Nah, ini tuh salah dulu kenapa disebut Pecel Gunung, karena tim kita itu jadi tiap ke gunung manapun, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Nah, kita kan berdomisili dulunya di Jawa Timur gitu, di daerah Malang gitu. Nah, karena kita itu karena suka pecel, jadi setiap ke gunung itu itunya bawa makanannya itu, logistiknya itu kasih pecel gitu, terus apa gitu. Tapi pecel itu pasti ada gitu di logistik kita gitu. Enggak nasi uduk gitu. Ya dikit-dikit. Nasi uduk kan Jakarta, Bos. Oh iya, oke. Nah, seperti itu jadi ya pecel gunung. Pecel tiap ke gunung makannya pecel, tiap gunung makan pecel sampai mencret aja di gunung. Aduh. Ya, sekarang mungkin mau berbagi cerita ke teman-teman. Soalnya udah lama sih, ini agendanya udah lama sebenarnya. Baru sekarang aja terlaksanakan gitu. Ya, ini mah kayak video buat kayak kangen kita buat. Ini kan masih PSBB jadi nggak bisa kemana-mana. Ya, nggak bisa kemana-mana. Jadi karena memang basicnya sebenarnya tentang naik gunung, jadi hal pertama yang bakal kita bahas di video sekarang itu buat teman-teman yang masih awam, kayak aku misalnya, nggak pernah naik gunung sekalipun itu. Dia anak mall. Ya, buat anak-anak mall yang emang kepengen banget nyobain gimana rasanya naik gunung sebelum nanti PSBB udahan, terus kembali secara normal. Jadi kalian bisa belajar dulu apa-apa aja yang harus dipersiapkan sebelum kalian menentukan gunung mana yang bakal kalian daki, karena beda-beda ya si karakteristiknya. Karakteristik berbeda. Walaupun berbeda-beda, walaupun kita satu gunung terus sering, itu pasti beda juga jalan ini ya. Jalan cerita segala macam itu ya, beda-beda. Nah, biasanya kan pertama kali tuh aku yang dilakuin tuh pasti searching gitu ya. Aku terutama kita tuh biasanya tertarik tuh dari misalnya lihat YouTube orang, terus baca blog orang. Ya betul, itu bagus itu. Nah, sebenarnya info pertama yang sebelum pendakian tuh apa sih yang harus kita cari dari segi kesananya tuh, apa yang paling penting gitu, poin apa aja yang paling penting ya? Poin yang paling penting itu waktu kita searching tuh bukan cuman asik-asiknya doang gitu, tapi yang krusial yang harus kita tahu sebelumnya itu dari informasi. Yang pertama ya, kita wajib itu kudu mencari info tentang gunung itu tersebut, gitu secara lengkap pokoknya. Misalnya dari segi bagaimana karakteristik gunung yang kita mau tuju. Nah, terus cuaca di sana seperti apa, terus peraturan yang di istilahnya peraturan yang memang diterapkan di
perizinan gunung tersebut itu seperti apa. Kita harus banyak-banyak mencari tahu. Kita bisa ke teman-teman kita yang pernah mendaki gunung, terus bisa browsing, terus banyak channel-channel YouTube yang sekarang banyak pendaki gunung gitu yang menerangkan gimana gini gunung ini seperti apa. Itu kita harus secara lengkap pokoknya info tentang gunung tersebut yang kita mau tuju. Itu tidak sembarangan gitu, biar nggak apa sih istilahnya naik gunung itu gitu. Nggak gerasak Ya nggak gitu. Soalnya olahraga naik gunung ini cukup ekstrim karena memang butuh fisik yang prima, terus mental juga yang memang istilahnya besar kita dibutuhkan untuk diri sendiri gitu. Ngomongin olahraga nih, ini kan aku tuh malas banget olahraga ya sebenarnya kelihatan malas olahraga. Sebenarnya kalau misalnya buat orang pertama kali naik gunung itu, rekomendasi kamu olahraga apa sih yang paling yang paling mendukung buat kondisi kita tuh, biar apa ya, misalnya nggak cedera, nggak nanti di sana juga nggak terlalu kerasa capeknya gitu, karena udah terbiasa buat olahraga. Nah itu tuh apa lari, apa jalan itu cepet? Ya kalau buat aku sendiri ya olahraga sebelum naik gunung itu wajib karena memang untuk menjaga fisik kita. Apa tuh yang Ya yang seperti paling bagus tuh apa? misalkan sebelum kita kan merencanakan sesuatu itu harus agak persiapannya yang matang ya, dari mulai mencari-cari gitu. Berapa minggu sebelum? Kalau buat aku sendiri ya sebulan sebelum lah. Waduh. Iya, soalnya tapi tergantung gunungnya. Misalkan kita kan udah cari-cari tuh pertamanya gunungnya seperti apa gitu. Misalkan kita taruh gunung tertinggi di Jawa gitu kan, Semeru. Kita mau ke Semeru nih, tapi kita itu awam misalkan soal Semeru. Ya kita bisa cari-cari dulu nih dalam kurun waktu yang cukup, yang lama, bukan lama juga sih ya, dalam artian matang lah gitu, persiapan kita matang dengan informasi tersebut. Terus lanjutannya dengan persiapan fisik kita gitu. Persiapannya apa? Persiapannya itu kita untuk sering-sering berolahraga gitu, kayak lari pagi itu boleh, lari pagi. Nah, kalau nggak pagi misalkan dengan kesibukan yang misalkan kerja gitu, misalkan kalian bekerja, bisa sore ke tempat gym atau apa gitu, treadmill lah segala macam itu sih. Lari berarti lari, yang ini. lari dan nafas, training nafas kayak apa sih ya, atur pernapasan saat lari itu sangat penting. Buat ngedaki sangat gunung. penting itu, karena di gunung itu kan kita tidak tahu istilahnya medan itu seperti apa. Walaupun kita udah tahu, misalkan udah pernah ke sana, tapi kondisi yang penting itu kondisi cuaca di sana itu berubah-ubah gitu. Walaupun kita udah pernah naik gunung itu gitu, tapi kan untuk menjaga itu semua kan kita harus benar-benar persiapan yang prima gitu dalam kondisi fisik gitu. Ya. Kayak apa sih, lari berapa kilo gitu keliling lapangan. Lari lah ya pokoknya. Lari, terus jalan push up. Nah terus buat rekomendasi gunung, kan kamu udah banyak nih beberapa yang udah kamu coba gitu ya, terus kamu juga udah agak tahu karakteristiknya gimana. Kalau buat yang baru-baru, level si kesulitannya, kamu rekomendasiin gunung apa buat si pendaki pemula, biar nggak kaget gitu? Pendaki pemula ya, tergantung sih. Kalau misalkan pendaki pemula, kalau menurut aku ya, pendaki pemula itu di bawah 3.000-an lah. Di bawah 3.000 mdpl. Ininya gunung yang kamu rekomendasiin apa? Kalau yang di bawah 3.000. Di bawah 3.000 lah ya. Di bawah 3.000 itu ya gunung-gunung yang kayak kalau di Jawa Barat itu Gunung Galunggung juga boleh. Gunung Galunggung. Terus kalau yang di daerah Garut itu Pemandayan juga oke gitu. Terus yang di daerah apa sih, Cimahi, Cikuray gitu. Tapi itu di Cikuray udah tinggi. Enak, kalau udah tinggi, tapi itu masih worth it lah ya kalau katanya. Tapi kalau mau
pemula sih, coba-coba dulu kita ngecamp di gunung-gunung misalkan di 2.500 mdpl atau 2.100 mdpl. Nah di situ kita camping, kita explore tuh kemampuan kita di sana gitu, batas limit kita di mana. Nah sebelum kita persiapan ke pendakian ke gunung yang memang di bawah 3.000, di atas 3.000 gitu. Karena itu udah beda banget, itu atmosfer udah beda banget. Biar ada step by step ya gitu ya, kita nggak langsung kaget ke yang fisiologis, fisik sama kita itu beda dari gunung yang rendah ke langsung ke gunung yang tinggi, itu beda banget. Itu kita perlu penyesuaian yang berlebih gitu. Karena memang cuacanya juga, tekanan udara juga di atas 3.000 itu udah beda banget gitu. Ya. Gitu. Berarti itu ya tadi ya, Papandayan, Galunggung, Cikuray yang mau yang baru-baru, jangan langsung ke yang tinggi banget. Ya, nanti kalian capek juga, misalnya kalian kaget. Nah, sekarang ngomongin tadi kan olahraga udah nih. Dari segi fisik, nah dari segi asupan makanan. Biasanya kita kan apalagi kayak anak-anak yang baru-baru tuh biasanya anak-anak kuliah gitu. Biasanya apa sih yang bisa nambah energi kita selain olahraga? Asupan dalam tubuhnya itu apa, kayak makanannya yang kira-kira bisa mendukung si fisik kita buat seminggu sebelum tuh persiapannya apa? Untuk makanan ya banyak ini sih, sayuran, protein, terus karbohidrat. Protein itu bagus itu buat untuk menjaga fisik kita gitu, yang asal biar prima. Nah terus ini apa sih namanya, bekal. Ya, perbekalan yang lengkap, logistik. Kalau anak-anak pendaki itu pasti bilangnya, oh ini logistiknya harus oke gitu kan. Makanan itu sangat menunjang sekali buat pendakian, biar nggak kelaparan mati di jalan. Apalagi kita nggak tahu kan, takutnya di sana 3 hari ternyata jadi 4 hari gitu kan. Iya betul. Nah berarti memang si persediaan logistik tadi disebutin makanan, terus kita juga jangan kehabisan cairan juga. Ya, betul. Jadi yang harus diperhatikan buat perbekalan, terutama di makanan itu yang mengandung protein karbohidrat. Lanjut. Sambil ngopi. Nah terus kan kita udah tahu nih si makanan yang sama minuman yang kita harus bawa. Terutama nggak boleh kekurangan cairan saat mendaki. Nah terus sekarang udah logistik, kita ngomongin tentang perlengkapan, terutama yang pemula. Apakah boleh memakai sepatu futsal? Sepatu futsal itu mau main futsal, mau naik gunung. Tapi ada juga sih. Tapi perlengkapan yang paling penting itu ya, dibawa naik gunung. Kalau nggak punya bisa minjem. Kalau teman juga gak punya ya bisa sewa. Banyak tempat persewaan alat-alat gunung gitu. Nah itu sewa nih. Yang pertama kita jaket. Baju hangat, baju ganti, karena itu penting bila mana hujan. Gitu. Bila mana tidak? Ya itu penting juga sebenarnya. Kan kita mau juga kan kalau beberapa hari gitu. Ya itu perlu diganti. Terus jaket, tendanya itu kalau bisa double layer. Jangan yang satu layer gitu. Aduh udah dingin udah itu. Double layer gitu. Tenda. Terus nesting itu tempat masak. Kompor yang kecil. Nesting, kompor, terus sleeping bag buat kita tidur. Biar tidak kedinginan, itu sleeping bag itu penting, sangat penting sleeping bag. Terus apa? Yaitu peralatan nesting, kompor, tenda, sama tempat sampah kali ya, trash bag kalau kita. Enggak sih, kalau tempat sampah kita biasanya pakai kresek atau bawa karung lah ya. Ya maksudnya biar nggak ngebala gitu loh. Iya gitu, itu perlu trash bag, tapi ya perlu lah kalau punya ya bawa trash bag.
Ya, Tapi kalau aku sendiri biasanya pakai kresek yang buat yang sampah gede itu. Aku itu biasanya trash bawa bag yang oh hitam. trash bag gitu ya. Aku nggak tahu. Biasanya kresek, aku Iya. nggak tahu. Tapi big Ya bag itu udah ya. nggak tahu. Ya pokoknya jangan sampai kita nyampah di sana sih. Kalau misalnya apa ya, jangan meninggalkan apa sih istilahnya? Jangan meninggalkan sampah pokoknya. Ya jaga lingkungan ya. Wawasan lingkungan hidup penting. Nah terus aku mau tanya lagi, seberapa penting apa ngajakin orang yang pernah naik gunung sebelumnya? Itu penting banget. Jadi Itu jangan penting. gegabah gitu Iya, ya jangan sendirian. gegabah. Kita jangan, kalau sebagai pemula itu jangan padu aja, padu gabres gitu, atau istilahnya padu hajar aja gitu. Kita misalkan aku dapat orang nih, langsung ayo kita ke gunung. Aduh itu kacau. Jadi penting banget. Itu penting banget itu. Kalau misalkan salah satu teman kita ada yang pernah atau beberapa kali ke gunung tersebut gitu, ke gunung yang akan kita tuju. Itu penting banget soalnya untuk kayak navigasi, terus kondisi treknya juga kan dia sedikit banyaknya udah tahu gitu. Jadi kita udah menaruh kepercayaan gitu tim leadernya dari Kalau awam banget mungkin bisa sewa tour guide, tour guide. Cuman ya kalau tour guide kan biasanya sih yang asing-asing gitu. Kalau lokal itu jarang banget. Kalau enggak ini jarang banget. Kalau lokal itu aduh padu gabres aja. Nah itu jangan sembarangan, soalnya kita kan tidak tahu medannya, terus pantangannya, karena kadang ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis gitu. Betul. Soal kita gimana di sana, soalnya betul. Ya yang tahu Medan tuh biasanya kan yang udah sering lebih ya, paham, lebih paham. Kondisi lapangan. Lebih aman juga kita ke sananya. Kondisi gunungnya, trackingnya segala macam. Nah jadi mungkin segitu aja. Sama terakhir sebelum muncak, usahakan untuk kasih kabar ke orang tua kali ya. Betul. Jadi Karena kabari teman dekat atau yang punya pacar nih, nggak sama pacar ke puncaknya. Nah itu wajib hubungi, terus tinggalkan nomor telepon di perizinan, itu perlu untuk menjaga ini ya. Jaga-jaga takut kita takut hilang, takut kita kesasar di mana. Kalau misalkan hilang atau kecelakaan atau apa gitu, kita ada keluarga sama atau kerabat atau teman dekat yang bisa kita hubungi itu. Ya. Nah itu tadi mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman semuanya. Salah satu tips persiapan buat pendaki pemula terutama. Jadi kalian harus cari info yang banyak, mau itu tentang yang asik-asiknya, mau itu yang tentang jelek-jeleknya, pokoknya harus terus perbekalan, perlengkapan dan perbekalan yang optimal. Makan makanan yang bergizi juga sebelum berangkat, usahakan jaga kesehatan. Ya sebulan sebelum kalian udah persiapan kondisi fisik dan mental kalian. Terus memberi kabar kepada teman-teman atau keluarga. Ya itu aja video sekarang. Nanti kita lanjutin lagi di part 2-nya. Di part 2-nya itu sharing. Ya, itu sharing tentang beberapa pengalaman sana, terutama yang udah sering banget naik gunung, kesalahan pendaki pemula. Ya udah, nanti nonton video berikutnya ya. Dah.